Hello Technolovers, baru-baru ini dua sosok yang bersahabat lama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Abdullah Li Ibnu Al-Husain kembali bertemu. Kali ini di Jakarta, Indonesia, Jumat 14 November 2025. Ini adalah kisah sahabat lama yang bertemu kembali saat jadi pemimpin. Lantas bagaimana jika kekuatan militer kedua negara ini kita bandingkan tahun 2025? Kekuatan militer berbagai negara kembali menjadi sorotan di dunia. Kali ini kita membandingkan dua negara yang sangat berbeda. Indonesia, negara kepulauan besar di Asia Tenggara dengan kebutuhan pertahanan luas dan sumber daya manusia besar. Dan Yordania, sebuah kerajaan di Timur Tengah dengan posisi geopolitik penting dan angkatan bersenjata profesional. Meski volume keduanya berbeda jauh, militer Yordania relatif efisien dan punya peran strategis dalam stabilitas regional. Dalam video ini kita akan membedah jumlah personil, alutsista darat, laut, udara, anggaran pertahanan, dan implikasi strategis dari kedua kekuatan. Personil dan anggaran. Mari mulai dari manusia, elemen paling mendasar dalam kekuatan militer. Indonesia, total personil militer aktif cadangan paramiliter sekitar 1.050.000 orang menurut laporan umum. Dari jumlah itu, 400.000 adalah personil aktif. Yordania, aktif militer sekitar 100.500 personil menurut data Global Firepower via perbandingan negara. Cadangan sebanyak 65.000, paramiliter 35.000. Total potensi personel sekitar 200.500 jika menghitung semua kategori. Anggaran pertahanan, Yordania mengalokasikan sekitar 2,5 miliar US dollar per tahun menurut data Global Firepower. Untuk Indonesia, meski tidak semua laporan konsisten, rumor dan analisis menyebutkan modernisasi alutsista menjadi fokus besar, tetapi anggaran pertahanan Indonesia berada di skala lebih besar, meskipun tidak langsung dibandingkan dalam semua sumber Yordania spesifik. Indonesia memiliki keunggulan besar dalam jumlah personil, terutama jika menghitung cadangan dan paramiliter. Namun Yordania, meski dengan anggaran yang lebih kecil, mempertahankan struktur militer profesional dan efisien, cocok untuk skenario pertahanan regional. Kekuatan darat. Selanjutnya, mari kita bandingkan kapasitas darat, tank, kendaraan lapis baja, artileri. Alutsista Yordania tank. Yordania memiliki 1.458 unit tank, Indonesia memiliki 331 unit tank menurut data militer. Yordania, kendaraan lapis baja atau kendaraan militer, sekitar 16.624 unit menurut perbandingan militer. Sedangkan Indonesia untuk kendaraan lapis atau APC atau IFP, kendaraan militer, data publik menyebut puluhan ribu unit alutsista kendaraan. Meski angka spesifik APC total tidak selalu dipisahkan di laporan sederhana. Tetapi negara seperti Indonesia memang sangat bergantung pada kendaraan darat untuk mobilitas pasukan. Yordania, Self-Propelled Artillery 358 unit, Yordania, Towed Artillery 80 unit, Yordania, Mobile Rocket Projectors atau MLRS 56 unit. Alutsista darat Indonesia. Data artileri atau MLRS Indonesia juga signifikan, meskipun tidak selalu semua laporan menyebut jumlah per jenis secara publik seperti Yordania. Yordania memiliki tank cukup banyak, 1.458, jauh melebihi tank Indonesia dari jumlah unit. Ini menunjukkan bahwa Yordania memiliki fokus darat yang kuat, terutama untuk pertahanan dan mobilitas tempur. Namun, Indonesia kemungkinan memiliki keunggulan dari sisi mobilitas pasukan. Banyaknya kendaraan dan diversifikasi jenis kendaraan lapis karena kebutuhan geografis kepulauan. Kekuatan udara. Selanjutnya kita lihat kekuatan udara kedua negara. Yordania, total pesawat militer 274 unit menurut Global Firepower perbandingan. Indonesia, pesawat tempur atau fighter jet, Indonesia 41 unit. Dari jumlah itu, 44 pesawat tempur atau fighter aircraft. Dedicated Attack Aircraft 6 unit menurut salah satu perbandingan. Sedangkan Indonesia, pesawat angkut Transport Aircraft, Indonesia memiliki 70 unit termasuk CN-235 dan C-130 Hercules.
Helikopter, Yordania memiliki 156 helikopter, sedangkan Indonesia, helikopter semua jenis Indonesia memiliki 214 unit. Berdasarkan laporan media dan analisis militer, Indonesia memiliki ratusan pesawat dalam inventaris alutsistanya, termasuk pesawat tempur, angkut latih. Meskipun dalam konteks Yordania, jumlah total militer udara Indonesia kemungkinan jauh lebih besar dalam skala dan keragaman tipe. Yordania punya kekuatan udara yang relatif signifikan untuk negara berdimensi kecil dengan kombinasi pesawat tempur dan helikopter. Mereka bisa mengoperasikan misi pertahanan udara, dukungan darat, dan mobilitas cepat. Namun Indonesia dengan wilayah yang sangat luas, kemungkinan memiliki armada udara yang lebih beragam dan besar, terutama dalam dukungan angkut dan latih. Walau dari segi tempur mungkin tidak sebanyak Yordania dalam kategori faktor per kapita. Kekuatan laut. Karena Yordania adalah negara daratan atau landlocked, bukan sepenuhnya, tetapi dengan garis pantai terbatas di Laut Mati dan sedikit akses laut strategis. Kekuatan laut mereka tidak sebesar negara kepulauan dan biasanya tidak menjadi fokus utama. Sumber militer publik dan perbandingan global fair power menunjukkan bahwa Yordania tidak memiliki armada laut besar seperti kapal perang besar, kapal selam, atau kapal induk. Sebagian besar kekuatan militer Yordania berada di darat dan udara. Sementara itu, Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada kekuatan laut. Armada kapal patroli, kapal perang, kapal selam, dan kapal angkut adalah bagian penting dari strategi pertahanan nasional. Indonesia memiliki kapal selam. Indonesia memiliki 4 unit, seluruhnya tipe diesel elektrik kelas Changbogo buatan Korea Selatan. Frigat dan korvet, Indonesia mengoperasikan sekitar 7 frigat dan 25 korvet. Kapal patroli dan kapal cepat, Indonesia memiliki sekitar 211 kapal patroli. Kapal amfibi dan pendukung, Indonesia memiliki lebih dari 40 kapal amfibi termasuk LPD Makassar kelas buatan dalam negeri. Kesimpulan dari perbandingan Indonesia versus Yordania tahun 2025, Indonesia unggul dalam skala personel dan alutsista laut, berkat geografisnya yang luas dan kebutuhan pertahanan kepulauan. Yordania unggul dalam kekuatan darat atau tank dan kendaraan, relatif terhadap populasinya dan memiliki armada udara yang memadai untuk tugas pertahanan dan mobilitas cepat. Strategi Yordania sangat pragmatis dan defensif, berfokus pada stabilitas regional, sedangkan Indonesia lebih fleksibel dan berkemampuan proyeksi laut serta mobilitas besar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ukuran militer bukan hanya soal jumlah, tetapi juga konteks geografis, aliansi, dan peran strategis masing-masing negara.